Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya di channel Diesel Tech. Ini adalah mesin bensin seri GX 160 yang diaplikasikan untuk stamper yang mempunyai masalah ada suara aneh, ada suara berdecit saat diputar. Kita coba dulu, kita putar dan kita dengarkan. Itulah suaranya. Apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, ikuti terus video ini. Pertama-tama kita akan melepas mesin dari dudukannya, dari stamper. Lepas semua dudukan dan baut-bautnya. Lalu kita lepas mesin dari stamper. Kita pisahkan terlebih dahulu. Coba kita perhatikan. Ya, mesinnya sudah terlepas. Lepas baut pengancing kampas kopling. Ini bautnya, ini adalah kampas kopling. Kita lepas kampas koplingnya, lepas juga sepinya, lepas ring-ring, juga dudukan atau adaptor. Kemudian kita lepas gear case. Kita lepas gear case menggunakan kunci 12-an. Sebagai informasi, video-video di channel Diesel Tech diambil di bengkel TS Diesel. TS Diesel adalah bengkel resmi Kubota untuk wilayah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ya, kita kembali ke video. Kita lepas gear case setelah baut-bautnya terlepas. Hati-hati dalam melepas gear case. Ya, ini kita lepas gear case, kita cek noken as, kita cek sentrifugal. Ternyata tidak kekurangan oli. Kita akan cek terlebih dahulu stang piston atau connecting rodnya. Kita akan melepas connecting rod. Kita lepas dulu baut pengancing connecting rod. Kita lihat apakah kering atau masih ada olinya, karena suaranya seperti bergesekan, seperti antara logam dengan logam yang kering yang saling bergesekan. Kita cek dulu stang piston atau connecting rodnya. Kita lepas baut connecting rodnya terlebih dahulu. Kita putar. Ini berat, padahal busi sudah dilepas. Kita lepas connecting rod. Ini bautnya kita lepas. Ini connecting rod, ternyata masih bagus, masih basah dengan oli. Kemungkinan bukan dari connecting rod atau stang pistonnya suara yang ditimbulkan. Kemudian kita lepas bonet dengan cara melepas keempat baut 10-an. Ada dua versi, ada baut 10-an, ada juga baut 8. Kemudian kita lepas push rod. Kemudian kita lepas knalpot. Ini knalpotnya sudah dilepas. Kemudian kita akan melepas bagian karburator. Kita lepas dulu pengancing tuas gas.
dan pengancing saluran filter udara menggunakan kunci 10-an. Ini kita lepas umurnya, umur 10-an. Setelah itu kita lepas saluran filter udara. Kita cek, ternyata di saluran filter udara ada airnya. Kemungkinan, ini cuma kemungkinan, air masuk ke dalam ruang bakar atau ke dalam piston. Setelah itu lepas tuas cuk, lepas perpak, lepas tuas gas, ini lepas spare gas. Hati-hati, perhatikan videonya ya. Ini sudah terlepas. Ini karburatornya, ternyata karburatornya juga kemasukan air. Setelah itu kita cek di intake manifold, ada airnya sedikit. Kita lepas baut silinder head menggunakan kunci 12-an. Setelah itu lepas silinder head. Udanan gitu ya. Ternyata silinder liner kemasukan air. Penyebabnya ini masuknya air sudah agak lama, sudah ada banyu, saya kering apa ya, sudah ada karatnya, sudah berkarat. Ini yang menyebabkan ada suara berdecit, dan ini kalau dipaksa bisa menimbulkan water hammer. Water hammer adalah pukulan air. Jadi saat air ada di ruang bakar, kompresi naik, maka air tidak bisa dikompresikan dan akan menyebabkan water hammer yang bisa menyebabkan stang piston atau connecting rod bengkok. Ini airnya, kita akan melepas piston dan membersihkannya. Ini pistonnya sudah terlepas, kita cek ring piston dan juga stang piston. Ini masih layak sebenarnya, cuma ada air dan berkarat. Kita bersihkan dulu silinder liner. Ini juga masih layak, belum ngantong, belum ada goresan. Kita bersihkan menggunakan amplas yang paling halus, bisa menggunakan kain, bisa. Kita raba, ini kita cek, ini masih layak. Setelah itu kita bersihkan piston. Ini pistonnya juga masih layak. Kita bersihkan permukaan piston. Nah, ini kita bersihkan kerak di permukaan piston. Ini keraknya juga ada lumayan banyak. Kita bersihkan. Setelah kita bersihkan dan kita beri oli, kita akan masukkan piston menggunakan alat khusus untuk memasukkan piston. Kita pukul atau kita dorong ke dalam. Ini sudah masuk, kita dorong ke dalam biar
menuju ke TMB, titik mati bawah. Kita coba, ini sudah ringan, maju mundurnya piston. Kita kasih oli, kemudian kita akan memasang connecting rod, baut connecting rod ini kita pasang, tapi sebelumnya dikasih oli. Kita kencangkan bautnya menggunakan kunci 10-an. Ini agak ribet, agak harus sabar karena tempatnya sempit. Ya, untuk rekan-rekan yang membutuhkan jasa servis mesin diesel juga mesin bensin untuk wilayah Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, dan juga Gunung Kidul, bisa menghubungi nomor di atas. Siap datang ke lokasi. Kembali ke video, kita masih memasang baut connecting rod. Setelah baut terpasang, kita kencangkan. Ini kita kencangkan, sabar. Untuk rekan-rekan yang baru belajar servis mesin diesel ataupun mesin bensin, khususnya belajar di channel Diesel Tech, jangan skip video, jangan dipotong-potong videonya, biar jelas, biar paham. Setelah bautnya kencang, kita coba putar. Ini sudah ringan, tidak seberat tadi. Ini kita coba, maju mundurnya piston sudah enak ini. Kita kasih oli lagi di silinder liner biar lebih licin. Setelah itu kita balik mesin, kita pasang tapet. Kita pasang tapet, ini tapet namanya. Setelah tapet terpasang, kita akan memasang nokenas. Kita tekan dulu, kita cari titiknya, jangan sampai meleset dalam pemasangan gear noken as dan gear kruk as. Kita pasang, hati-hati, ini titiknya harus ketemu. Setelah itu kita pasang gear case, pasang baut pengancing gear case, dan kencangkan bautnya menggunakan kunci 12-an. Pasang baut gear case. Setelah itu kita pasang perpak cylinder head, kita pasang cylinder head, jangan lupa knob-nya, knob cylinder head. Kemudian kita pasang baut pengancing cylinder head dan kencangkan menggunakan kunci 12-an.
Setelah itu pasang topi klep. Ini jangan pernah dilupakan topi klep. Kemudian kita pasang pusrut. Ini pusrut kita pasang. Karena ini tadi rocker arm tidak dilepas, perhatikan cara pemasangan pusrut. Perhatikan baik-baik videonya. Memasang pusrut tanpa melepas rocker arm. Lalu pasang bonet dan pasang juga baut pengatur bonet, dan kencangkan menggunakan kunci 10-an. Setelah itu pasang knalpot. Jangan lupa memasang perpak knalpot biar tidak bocor knalpotnya, karena kalau ada kebocoran di knalpot akan nembak di knalpot. Kita kencangkan mur dan baut knalpot. Kita pasang fiber karburator, perpak karburator, dan juga pasang tuas gas. Ini pasang tuas gas. Pasang pir gas, pasang karburator, pasang perpak saluran filter udara, pasang tuas cuk. Ini tuas cuk. Lalu pasang saluran filter udara. Ini saluran filter udara yang sudah dibersihkan. Tadi terkena air, kita sudah bersihkan. Pasang selang pernapasan pada saluran filter udara. Pasang mur pengancing saluran filter udara dan kencangkan menggunakan kunci 10-an. Pesan saya untuk rekan-rekan yang belajar servis diesel ataupun mesin bensin, tetap hati-hati, teliti, serta tetap semangat. Setelah itu pasang busi. Ini businya masih layak, pasang dan kencangkan busi. Pasang colokan busi. Ini colokan busi. Setelah semuanya terpasang, pasang mesin GX 160 ini pada stemper, kemudian coba hidupkan. Itulah tadi video Dieseltech kali ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa ikuti terus video-video di channel Dieseltech dengan cara like, komen, share, dan subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.